Mengklaim telah membanjiri pasar dengan beras SPHP Bulog. Namun hal ini dirasa menjadi anomali sebab fakta di lapangan beras masih langka dan juga mahal. Presiden pun menginstruksikan jajarannya untuk menjaga ketersediaan bahan pokok serta stabilitas harga jelang Ramadan dan Idul Fitri. Presiden Joko Widodo menginstruksikan jajarannya untuk menjaga ketersediaan bahan pokok serta stabilitas harga menjelang Ramadan dan Idul Fitri. Hal ini disampaikan Presiden ketika memimpin rapat paripurna terkait Ramadan dan kebijakan fiskal di Istana Negara Senin siang. Saya minta namanya menjaga persediaan pangan dan juga stabilitas harga pangan, terutama bahan pokok. Dan juga percepatan pembagian seluruh paket perlindungan sosial dan jaminan sosial. Sejauh ini harga pangan terutama beras masih meroket. Antrean panjang warga yang berdesakan demi beras murah dari Bulog pun masih terus terlihat di sejumlah daerah. Mereka terpaksa mengantri berjam-jam di bawah terik matahari demi mendapatkan beras dengan harga terjangkau. Entah sampai kapan potret warga berdesakan untuk membeli beras murah seperti ini terjadi. Terlebih, kenaikan harga beras diprediksi masih akan berlanjut setidaknya hingga Maret 2024. Fenomena El Nino di Tenggarai menjadi penyebabnya. Biasanya Agustus September tanam, sekarang udah panen, ini panennya nanamnya baru nanam, artinya panennya paling cepat Maret, Mei, Juni. Jadi nggak ada. Bulan depan panen sebagian, ya bulan April lagi, kemudian Juni. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyarankan masyarakat agar beralih ke beras Bulog karena stok yang melimpah dengan harga yang terjangkau. Kalau itu terus yang dicari, pasti harganya akan naik terus. Barangnya kan terbatas karena belum. Nah, pemerintah menyiapkan alternatif. Tadi banyak Bulog dibanjirilah beras. Berasnya enak juga, bagus. Ya, ada beras komersial 4.000 Bulog. Ada beras subsidi SPHP itu 55.000 per karung, 11.000 per kilo. Jadi sebetulnya kalau harga ini mahal, diharapkan masyarakat bisa beli alternatif. Berasnya bagus juga kok, gitu ya. Dari beras komersial Bulog atau SPHP. Sehingga ini laju kenaikan beras lokal yang belum panen ini ya bisa bertahan kalau permintaannya turun. Pemerintah mengklaim telah membanjiri pasar dengan beras SPHP Bulog. Namun hal ini dirasa menjadi anomali sebab faktanya di lapangan beras masih langka dan juga mahal. Memang ini anomali ya kalau betul klaim Bulog ataupun pemerintah bahwa di pasaran sudah diguyur beras. Nah, di sini harus kita pertanyakan apakah betul pasokan beras di pasaran itu memang sudah cukup baik, sudah cukup, ataupun memang ada masalah dengan distribusi. Jadi saya kira di sini kita pertanyakan soal akurasi dan transparansi data yang diklaim oleh pemerintah. Kalau memang pasokannya ada, ya harusnya tidak terjadi yang seperti di lapangan gitu. Nah, kedua, bisa saja bahwa pasokan itu belum terdistribusi dengan baik sehingga menjadi persoalan sampai ke tangan konsumen. Karena pasokan saja tidak cukup karena menyangkut distribusi yang juga harus cepat dan efektif. Nah, disinilah saya kira lagi-lagi pemerintah terutama harus transparan, akuntabel, dan juga apakah jalur-jalur distribusi itu memang sudah diatasi atau tidak. Atau bisa jadi juga ada semacam mafia yang mendistorsi distribusi dan market beras itu sehingga terjadi berbagai persoalan yang sifatnya menimbulkan berbagai distorsi itu. Ini saya kira perlu audit yang menyeluruh terkait dengan apa yang terjadi di lapangan. Pemerintah menyatakan memiliki stok beras Bulog sebanyak 1,4 juta ton. Ini berarti stok masih cukup. Pemerintah pun diminta untuk menstabilkan harga dengan memaksimalkan distribusi cadangan beras Bulog. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.